Pada video pembelajaran kita kali ini, Jendela Informatika akan menyampaikan materi tentang Content Management System, definisi dan elemen CMS, tampilan dan hak akses CMS, kegunaan dan kelebihan CMS, tipe, jenis, dan contoh CMS, serta fitur-fitur CMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan selamat dimanapun kita berada. Jendela Informatika pada kesempatan kita hari ini akan menyampaikan materi tentang Content Management System atau CMS. Materi informatika untuk jenjang SMP atau MTS kelas 9. Saat ini ketika kita mengakses informasi di internet, kita dapat mengakses melalui sebuah website. Dan saat ini, untuk membuat dan mengelola sebuah website sudah bisa dilakukan dengan semakin mudah. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu di mana kita harus membuat sistem sendiri dengan ratusan bahkan jutaan baris coding ataupun kode program. Namun sekarang, dengan bantuan CMS atau Content Management System, kita dapat dengan mudah mengelola website yang akan kita buat tanpa harus membuat sistem dari awal. Apa itu definisi dari CMS? Istilah konten bisa digunakan untuk menyebutkan informasi yang terdapat pada halaman web, baik berupa teks, gambar, suara, video yang dapat dilihat oleh semua pengunjung website tersebut. Konten web harus dikelola dengan baik dan benar agar informasi yang ditampilkan pada halaman web selalu up to date, informatif, dan menarik. CMS atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Sistem Manajemen Konten, yaitu perangkat lunak yang dapat kita gunakan untuk menambahkan ataupun memanipulasi dan mengubah isi dari suatu website. Adapun elemen-elemen dari CMS, Content Management System. Yang pertama ada namanya CMA, Content Management Application, yang digunakan untuk mengelola konten dengan mudah dan biasanya tidak diperlukan pengetahuan khusus tentang bahasa pemrograman web, baik itu bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, ataupun PHP. Elemen CMS yang selanjutnya adalah CDA, Content Delivery Application, yaitu kita dapat menggunakan dan menghimpun informasi yang sebelumnya telah ditambah, dikurangi, ataupun bahkan telah dirubah oleh pemilik website untuk memperbarui situs website tersebut. CMS pada umumnya memiliki dua tampilan, yaitu tampilan administrator atau tampilan admin, yaitu tampilan yang digunakan untuk mengubah tampilan web, memposting konten, serta menghubungkan ke suatu database. Yang kedua yaitu tampilan user atau tampilan pengguna, atau istilah lain yaitu tampilan front end, yaitu tampilan yang dapat dilihat atau dapat diakses atau dapat dibuka secara publik. Setelah kita mengenal beberapa tampilan dari CMS, sekarang kita mengenal tentang hak akses dari suatu CMS. Ada beberapa level dalam CMS, yaitu yang pertama yaitu level administrator atau admin. Pada level administrator, seorang administrator dapat mengakses semua fitur pada CMS. Yang kedua yaitu level editor. Seorang editor hanya dapat mengirimkan suatu artikel atau suatu berita yang akan ditampilkan pada halaman website. Sedangkan hak akses yang ketiga yaitu level anggota. Pada level anggota, seorang anggota
hanya dapat mengirimkan komentar pada suatu website. Kegunaan utama pada aplikasi CMS adalah memberikan kemudahan untuk seseorang melakukan proses pengelolaan informasi pada sebuah website. CMS juga dapat dengan mudah mempercantik atau memperindah tampilan suatu website dengan berbagai jenis warna, huruf, gambar, dan lain sebagainya agar tampilan pada website lebih menarik. Berikut adalah beberapa kegunaan lain dari aplikasi CMS. Yang pertama, untuk melakukan manajemen data, yaitu aplikasi CMS dapat menyimpan setiap data dan informasi dan mengambilnya kembali sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, aplikasi CMS mampu mengatur siklus hidup server dengan memberikan fasilitas kepada para penggunanya untuk mengelola bagian atau isi mana saja yang akan ditampilkan, masa penampilan, serta lokasi penampilan di server. Kegunaan CMS yang selanjutnya adalah mendukung web templating. Web templating merupakan standarisasi dengan menggunakan halaman web yang telah disediakan oleh aplikasi CMS. Yang selanjutnya yaitu personalisasi server. Personalisasi server dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya yaitu akuntabilitas dengan mendukung hak akses kepada penggunanya. Ada beberapa kelebihan ketika kita menggunakan aplikasi CMS, yaitu yang pertama adalah efisien. Tentu saja menggunakan CMS dapat membangun dan mengelola web dengan lebih efisien, terutama dari sisi waktu serta tenaga yang kita keluarkan. Tidak perlu kita menghabiskan waktu dan tenaga untuk membuat sebuah coding website. Yang kedua, dengan menggunakan aplikasi CMS, kita bisa mudah dan cepat. CMS menawarkan banyak kemudahan dari proses instalasi sampai dengan proses perawatan dan pembaruan isi atau konten, termasuk dalam penambahan fitur yang disediakan oleh CMS. Selain itu, CMS memudahkan kita untuk mengubah tampilan dari website kita. Kita hanya perlu mengunggah template yang sudah dibuat dan mengunduh template yang saat ini banyak tersedia di internet. Kemudian dari template tersebut kita unggah pada halaman admin. Bahkan ada beberapa CMS yang sudah menyediakan template bawaan sehingga kita tidak perlu mencari sendiri template yang kita suka atau yang kita ingin. Kelebihan CMS yang ketiga adalah kemudahan kita dalam proses perawatan website. Konten atau isi website pasti sangat dinamis sehingga sering kali berubah, terutama website perusahaan atau website bisnis. Konten yang selalu up to date dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan tersebut. Dengan adanya CMS memudahkan dalam melakukan perawatan sebuah website. Yang keempat adalah mengembalikan konten yang lama atau sudah dihapus. Dengan menggunakan CMS, konten yang telah lama tidak akan dihapus dari sistem. Jadi, kita dapat mengembalikan konten-konten yang sudah lama. Ada beberapa tipe CMS yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu web CMS yang digunakan untuk mengotomatisasi aspek yang beraneka ragam dalam membuat sebuah konten, mengatur konten, dan menampilkannya pada halaman website. Tipe yang kedua yaitu transaksional CMS atau TCMS yang digunakan untuk mengatur transaksi pada e-commerce atau toko online. Tipe CMS yang ketiga yaitu tipe integrated CMS.
digunakan untuk mengatur dokumen dan konten yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang terintegrasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Tipe CMS yang keempat yaitu Publication CMS atau PCMS, digunakan untuk mengatur konten yang berkaitan dengan publikasi. Tipe CMS yang kelima yaitu Learning CMS atau LCMS, digunakan untuk mengatur konten yang berkaitan dengan media pembelajaran berbasis website. Berikut kita akan mengenal jenis dan contoh CMS. Banyak jenis CMS yang saat ini digunakan. Yang pertama yaitu CMS untuk mengelola blog. Contohnya yaitu WordPress. WordPress merupakan salah satu CMS yang sering digunakan untuk membuat sebuah blog. WordPress dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. WordPress pertama kali dikembangkan pada tahun 2003. Jenis CMS yang selanjutnya adalah CMS untuk membuat situs pribadi. Contohnya yaitu CMS Joomla dan CMS Mambo. Joomla umumnya digunakan untuk mengembangkan situs web seperti website bisnis kecil, majalah, koran, publikasi online, portal situs web untuk sebuah perusahaan, serta situs web pribadi dan lain sebagainya. CMS Joomla menyediakan banyak fitur konten yang sudah langsung bisa kita gunakan dengan sistem manajemen pengguna yang memudahkan untuk mengelola sebuah konten. Jenis CMS yang selanjutnya adalah CMS untuk membuat situs e-commerce. Contohnya yaitu CMS Drupal, OpenChart, PrestaShop. Drupal memiliki modul tambahan yang sangat menarik, contohnya yaitu Search Tool dan Search Engine Friendly URL. Namun kekurangan dari OpenChart adalah dari sisi SEO atau Search Engine Optimization. Jenis CMS yang selanjutnya adalah CMS untuk membuat sebuah forum. Contoh dari CMS forum adalah PHPBB, BBPress, serta vBulletin. Fitur-fitur yang umum pada aplikasi CMS antara lain: yang pertama, Easy Wizard, Base Install, and Versioning Procedure, yaitu proses instalasi yang mudah serta proses perawatan serta pembaruan konten. Yang kedua yaitu fitur Full Template Support and Customizable Template, yaitu fitur untuk melakukan pergantian tampilan dengan memilih atau mengunggah template situs yang kita pilih. Yang ketiga yaitu fitur Admin Panel with Multiple Language Support. Pada fitur ini, panel administrator dengan dukungan berbagai pilihan bahasa. Fitur yang keempat yaitu Content Hierarchy with Unlimited Depth and Size, yaitu memiliki tingkatan konten yang tidak terbatas. Demikian materi pembelajaran kita hari ini tentang Content Management System untuk materi informatika jenjang SMP MTS kelas 9. Bagi kalian yang menyukai video pembelajaran kita hari ini, silakan berikan like-nya dan berikan komentar untuk perbaikan pada video-video selanjutnya. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe serta bagikan video pembelajaran ini agar lebih banyak teman-teman kalian yang mendapatkan materi pembelajaran kita kali ini. Jendela Informatika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.